Hai, kembali lagi bersama saya Karinda Mita Devitri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Selamat menyaksikan. Sejarah sistem pencatatan double entry. Praktik pencatatan transaksi sudah ada sejak kehidupan manusia memulai kegiatan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang saldo normal akun. Hubungan antara aktiva, kewajiban, dan ekuitas dapat dirumuskan ke dalam sebuah persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liability ditambah equity. Daftar yang memuat mengenai keseluruhan kode atau nomor dan nama akun dinamakan sebagai bagan perkiraan. Kode dan nama akun yang terdapat di dalam daftar merupakan kode dan nama akun yang akan digunakan oleh perusahaan untuk mencatat dan mengklasifikasikan setiap transaksi bisnis. Contoh chart of accounts yaitu sebagai berikut. 1. Aktiva yang masuk ke dalam aktiva yaitu kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, asuransi dibayar di muka, dan peralatan kantor. 2. Kewajiban yang termasuk ke dalam kewajiban yaitu utang, sewa diterima di muka. 3. Ekuitas pemilik yang termasuk ke dalam ekuitas pemilik yaitu modal dan price. 4. Pendapatan usaha, pendapatan sewa, dan pendapatan bunga. 5. Beban yang termasuk ke dalam beban yaitu beban gaji iklan, beban sewa kantor, dan beban utilitas serta beban rupa-rupa. Bentuk baku dalam penyusunan Chart of Accounts dan yang telah ditetapkan di kebanyakan perusahaan adalah bahwa pengelompokan kode akun nomor 1 selalu dimulai dari akun-akun aktiva, lalu diikuti dengan akun-akun dari kelompok utang, ekuitas, pendapatan, dan beban. Kas merupakan aktiva yang paling lancar, lalu diikuti dengan piutang usaha, dan seterusnya. Dengan memahami persamaan dasar akuntansi, kita dapat menyimpulkan secara cermat bahwa setiap transaksi akan mempengaruhi paling 2 akun, bahkan bisa lebih dari 2 akun. Dalam akuntansi, pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan atas dasar double entry system, di mana salah satu dari 2 akun tersebut akan dicatat di sebelah debit dan satunya dicatat sebelah kredit. Dengan kata lain, jumlah antara sisi debit dan sisi kredit dalam sebuah jurnal haruslah seimbang. Sebelum kita mencatat transaksi ke dalam jurnal, kita perlu memahami terlebih dahulu saldo normal dan makna debit dan kredit. Aktiva memiliki saldo normal di sebelah debit. Jika terdapat transaksi yang sifatnya menambah aktiva perusahaan, maka transaksi tersebut harus dicatat dengan mendebit aktiva yang bersangkutan. Sebaliknya, jika efek dari suatu transaksi akan mengurangi aktiva, maka aktiva yang berkurang tersebut harus dicatat di sebelah kredit. Utang atau kewajiban memiliki saldo normal di sebelah kredit. Jadi, jika terdapat transaksi yang sifatnya menambah jumlah kewajiban perusahaan, maka transaksi tersebut harus dicatat dengan mengkredit kewajiban yang bersangkutan. Sebaliknya, jika efek dari suatu transaksi sifatnya mengurangi jumlah kewajiban, maka utang yang berkurang tersebut harus dicatat di sebelah debit. Ekuitas memiliki saldo normal di sebelah kredit. Ekuitas akan bertambah di sebelah kredit dan sebaliknya akan berkurang di sebelah debit. Price memiliki saldo normal di sebelah debit, di mana price sifatnya akan mengurangi ekuitas. Pendapatan memiliki saldo normal di sebelah kredit, sehingga pendapatan sifatnya akan menambah ekuitas. Pendapatan akan bertambah di sebelah kredit dan sebaliknya akan berkurang di sebelah debit. Beban memiliki saldo normal di sebelah debit, di mana sifatnya akan mengurangi ekuitas. Beban akan bertambah di sebelah debit dan sebaliknya akan berkurang di sebelah kredit. Perhatikanlah bahwa saldo normal pendapatan berbanding lurus dengan saldo normal ekuitas. Sedangkan saldo normal price dan beban berbanding balik
dengan saldo normal ekuitas. Analisis ini mengandung pengertian bahwa seorang akuntan harus dapat menentukan pengaruh dari masing-masing transaksi terhadap akun. Transaksi dicatat ke dalam jurnal secara kronologis, yaitu berdasarkan urutan waktu terjadinya transaksi. Jurnal akan memperlihatkan pengaruh setiap transaksi terhadap akun dalam bentuk debit kredit. Lewat prosedur debit kredit, inilah kita dapat melihat kenaikan ataupun penurunan atas saldo masing-masing akun terkait. Jurnal dibedakan menjadi dua, yaitu jurnal umum atau general journal dan jurnal khusus atau spesialis jurnal. Jurnal umum dibuat atas transaksi yang tidak dicatat dalam jurnal khusus. Contoh transaksi yang akan dicatat dalam jurnal umum adalah transaksi retur pembelian, retur penjualan, serta transaksi pembelian peralatan dan perlengkapan kantor secara kredit. Jurnal koreksi atau correction entries, jurnal penyesuaian atau adjusting entries, dan jurnal penutup atau closing entries tergolong ke dalam jurnal umum. Jurnal khusus dibagi menjadi satu, jurnal penjualan atau sales journal digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penjualan barang dagangan ke pelanggan secara kredit. Untuk transaksi penjualan barang dagangan yang dilakukan secara tunai akan dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. 2. Jurnal pembelian atau purchase journal digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pembelian barang dagangan dari supplier secara kredit. Untuk transaksi pembelian barang dagangan yang dilakukan secara tunai akan dicatat dalam jurnal pembayaran kas. 3. Jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan kas. Penerimaan kas langsung dari pelanggan dalam transaksi penjualan barang dagangan secara tunai dan penerimaan kas dari hasil penagihan piutang akan dicatat dalam buku jurnal ini. 4. Jurnal pembayaran kas atau cash receipt journal digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas. Pembayaran kas langsung ke supplier dalam transaksi pembelian barang dagangan secara tunai. Pengeluaran kas untuk pelunasan utang, serta pembelian peralatan dan perlengkapan kantor secara tunai akan dicatat dalam buku jurnal ini. Buku besar atau ledger dibedakan menjadi dua, yaitu buku besar umum atau general ledger dan buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Untuk perusahaan yang sudah computerized system, proses posting dari jurnal ke buku besar tidak lagi dilakukan secara manual, tetapi akan langsung terposting secara otomatis lewat program komputer. Buku besar umum selalu dibuat atas seluruh akun laporan keuangan. Neraca saldo. Neraca saldo atau trial balance diperlukan untuk memastikan bahwa tidak adanya kesalahan di dalam memposting jumlah debit atau kredit dari jurnal ke buku besar. Kecocokan antara jumlah debit dengan jumlah kredit ini harus dibuktikan pada setiap akhir periode laporan akuntansi. Langkah awal dalam menyiapkan neraca saldo adalah menentukan saldo akhir per periode laporan akuntansi. Untuk setiap akun, seluruh saldo akhir tersebut akan dipindahkan ke neraca saldo. Ayat jurnal penyesuaian. Setelah ayat jurnal diposting ke buku besar, lalu disiapkanlah neraca saldo sebelum penyesuaian. Ayat jurnal yang membuat saldo akun menjadi up to date pada akhir periode akuntansi dinamakan sebagai adjusting journal entry. Setiap ayat jurnal penyesuaian sekurang-kurangnya akan mempengaruhi satu akun laporan laba rugi dan satu akun neraca. Jadi, dalam ayat jurnal penyesuaian selalu melibatkan akun pendapatan atau akun beban
dan akun aktiva atau akun kewajiban. Apa yang akan terjadi jika seandainya akuntan lupa membuat ayat jurnal penyesuaian terhadap akun-akun yang memerlukan penyesuaian? Jawabannya adalah tentu saja bahwa akun-akun tersebut akan menjadi tidak up to date. Dalam arti akun-akun tersebut ada yang kebesaran jumlahnya atau overstate dan ada juga yang kekecilan atau understate. Sehingga terjadilah yang namanya salah saji atau misstatement dalam laporan keuangan. Pada prinsipnya ada 4 item yang memerlukan penyesuaian, yaitu 1. Beban yang masih harus dibayar atau beban akrual atau utang akrual, yaitu accrued expense or accrued liability. 2. Pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan akrual atau piutang akrual. Dalam bahasa Inggris yaitu accrued revenue or accrued asset. 3. Beban yang ditangguhkan atau biaya dibayar di muka atau deferred expense or prepaid expense. Dan 4. Pendapatan yang ditangguhkan atau pendapatan yang diterima di muka atau deferred revenue or unread revenue. Neraca saldo setelah penyesuaian dan menyiapkan laporan keuangan. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa seluruh transaksi bisnis yang terjadi dalam perusahaan mula-mula akan dianalisis atau dalam rangka mengidentifikasi akun dan dicatat ke dalam jurnal. Seluruh data transaksi ini telah tercatat ke dalam jurnal lalu dipindahkan, bukukan atau diposting ke dalam buku besar sesuai dengan klasifikasi masing-masing akun terkait. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan neraca saldo, menganalisis data penyesuaian, menyiapkan ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, ayat jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan ayat jurnal pembalik. Proses akuntansi yang diawali dengan menganalisis dan menjurnal transaksi yang diakhiri dengan membuat laporan dinamakan sebagai siklus akuntansi. Secara rinci, tahapan dalam siklus akuntansi dapat diurutkan sebagai berikut. 1. Dokumen pendukung transaksi dianalisis dan informasi yang terkandung dalam dokumen tersebut dicatat ke dalam jurnal. 2. Lalu, data yang ada dalam jurnal diposting ke dalam buku besar. 3. Dari buku besar dipindahkan ke neraca saldo untuk membuktikan kecocokan antara keseluruhan nilai akun yang bersaldo normal debit dengan keseluruhan nilai akun yang bersaldo normal kredit. 4. Menganalisis data penyesuaian dan membuat ayat jurnal penyesuaian. 5. Posting data jurnal penyesuaian ke masing-masing buku besar akun yang terkait. 6. Selanjutnya, posting ke kertas kerja atau worksheet, neraca saldo setelah penyesuaian dan laporan keuangan disiapkan. 7. Membuat ayat jurnal penutup. 8. Memposting data jurnal penutup ke masing-masing buku besar akun terkait. 9. Neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. 10. Membuat ayat jurnal pembalik atau reversing entries. Penggunaan neraca lajur. Adapun tahapan dalam menyiapkan kertas kerja adalah sebagai berikut. 1. Menyiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian atau unadjusted trial balance ke dalam kertas kerja. 2. Memasukkan data jurnal penyesuaian ke kolom penyesuaian yang ada dalam kertas kerja. 3. Memasukkan saldo yang telah disesuaikan ke dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian atau adjusted trial balance yang ada dalam kertas kerja. 4. Memindahkan tiap saldo masing-masing akun yang ada dalam neraca saldo setelah penyesuaian ke dalam laporan keuangan. Ayat jurnal penutup. Jurnal penutup dilakukan dengan cara 1.
mentransfer seluruh akun komponen laba rugi yang memiliki saldo normal kredit ke sebelah debit, dan kemudian mengkredit akun ikhtisar laba rugi atau income summary. 2. Mentransfer seluruh akun komponen laba rugi yang memiliki saldo normal debit ke sebelah kredit, dan kemudian mendebit akun ikhtisar laba rugi. 3. Mentransfer saldo laba bersih atau rugi bersih ke akun modal atau laba ditahan, dengan ketentuan bahwa jika laba bersih, maka akun modal atau laba ditahan akan dikredit atau debitnya adalah akun ikhtisar laba rugi. Dan sebaliknya, jika rugi bersih, maka akun modal atau laba ditahan akan didebit, kreditnya yaitu akun ikhtisar laba rugi. 4. Mentransfer akun PRIV atau dividen yang memiliki saldo normal debit ke sebelah kredit, dan kemudian mendebit akun modal atau laba ditahan. PRIV akan mengurangi saldo modal dalam perusahaan perorangan maupun firma, sedangkan dividen akan mengurangi saldo laba ditahan dalam perusahaan perseroan. Neraca saldo setelah penutupan. Prosedur akuntansi yang terakhir setelah ayat jurnal penutup dibuat dan diposting ke masing-masing buku besar akun terkait adalah menyiapkan neraca saldo setelah penutupan atau post-closing trial balance. Ayat jurnal pembalik. Ada 4 hal yang perlu dibuatkan ayat jurnal pembalik, yaitu 1. Ayat jurnal penyesuaian atas beban yang masih harus dibayar atau beban akrual atau utang akrual, seperti beban upah yang masih harus dibayar atau utang upah, dan 2. Beban bunga yang masih harus dibayar atau utang bunga. 2. Ayat jurnal penyesuaian atas pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan akrual atau piutang akrual, seperti pendapatan bunga yang masih harus diterima atau piutang bunga. 3. Ayat jurnal penyesuaian atas biaya dibayar di muka yang mula-mula dicatat langsung sebagai beban, bukan sebagai aktiva atau prepaid, seperti biaya sewa dibayar di muka atau prepaid rent yang mula-mula dicatat sebagai beban sewa atau rent expense. Biaya iklan dibayar di muka atau prepaid advertising yang mula-mula dicatat sebagai beban iklan atau advertising expense, dan biaya asuransi dibayar di muka atau prepaid rent yang mula-mula dicatat sebagai beban asuransi atau insurance expense. 4. Ayat jurnal penyesuaian atas pendapatan diterima di muka yang mula-mula dicatat langsung sebagai pendapatan, bukan sebagai utang, seperti pendapatan sewa diterima di muka atau unearned rent revenue yang mula-mula dicatat sebagai pendapatan sewa atau rent revenue, dan lain-lain. Ingat kembali bahwa unearned revenue merupakan komponen dan neraca, yaitu sebagai utang, sedangkan rent revenue merupakan komponen dari laporan laba rugi, yaitu sebagai pendapatan lain-lain atau other income. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.